Gubernur Riau menghadiri dialog bersama Bupati Kuantan Singingi sekaligus pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Pekanbaru periode 2020-2024 di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru pada hari Sabtu 29 Agustus 2020. Dialog dan pengukuhan berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta membatasi pengurus yang dikukuh. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan penyelenggaraan pengukuhan pengurus IKKS Pekanbaru merupakan upaya dalam menjalin silaturahmi kekeluargaan. Pengukuhan tersebut juga sebagai momentum bagi masyarakat Kuantan Singingi untuk merancang kembali program kerja kepengurusan baru dan membahas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami menyambut baik dan mengucapkan selamat sukses atas dikukuhkannya pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Pekanbaru periode 2020-2024 yang telah dilaksanakan oleh Pak Bupati Kuantan Singingi. Semoga amanah dan IKKS mampu menjadi wadah bagi semua masyarakat Kuantan Singingi untuk bersatu dan mengembangkan kontribusinya baik bagi kampung halaman dan juga tentunya Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau yang kita cintai. Penyelenggaraan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Pekanbaru periode 2020-2024 merupakan salah satu upaya kita dalam menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan bagi masyarakat Kuantan Singingi yang berada di Kota Pekanbaru. Pengukuhan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat Kuantan Singingi Kota Pekanbaru untuk merancang kembali program-program kerja kepengurusan baru dan membahas berbagai macam persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, Gubernur Riau kembali menggelar kegiatan bagi-bagi masker kepada masyarakat Riau. Jika sebelumnya pembagian masker dilakukan di sepanjang jalan protokol, kali ini pembagian masker dilakukan di kawasan Stadion Utama Riau dan Gubernur Riau bersama rombongan menggunakan Vespa. Di tengah kegiatannya, Gubernur Riau berharap masyarakat mendukung dalam rangka penggunaan masker. Dan media juga dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa masker bagian untuk menghindari dari penularan COVID-19. Di tengah kita tentunya sekarang ada kegiatan olahraga, kegiatan juga masyarakat membawa keluarganya merupakan lokasi yang ada sini. Nah, kami harapkan juga protokol kesehatan jangan diabaikan. Jadi hari ini kami berkesempatan meninjau, sekaligus juga kita membagi masker, dan ini sekaligus juga harapan kita agar masyarakat mendukung dalam rangka penggunaan masker, karena memang pada saat ini juga pandemi COVID-19 menunjukkan 50% kita selamat kalau kita menggunakan masker. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang tidak tahu seperti itu, karena itu juga kami harapkan media dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat kita agar masyarakat tahu dia bahwa masker ini adalah bagian untuk menghindari dari penularan COVID-19. Gubernur Riau menggelar ramatama sekaligus jamuan makan malam bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta rombongan di Gedung Daerah Balai Serindit pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Tujuan kedatangan Ketua DPD RI bersama rombongan yaitu dalam rangka kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi daerah, sekaligus melakukan tugas sebagai DPD RI yaitu melakukan pengawasan undang-undang dan problem pemerintahan baik pusat maupun daerah. Saat ramatama tersebut, Gubernur Riau memaparkan terkait pilkada yang akan berlangsung di Riau dan juga perkembangan COVID-19. Gubernur Riau menjelaskan ada 1 kota dan 8 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada 8 Desember mendatang. Sementara itu, ada 6 daerah yang masuk dalam zona orange COVID-19, yaitu Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Dumai, dan Bengkalis. Dan pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan tracing terhadap pasien positif serta melakukan testing terhadap masyarakat. Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota DPD RI yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami informasikan kepada Bapak Ketua, Provinsi Riau ini adapun jumlah kabupaten kotanya sebanyak 12. Jadi ada 2 kota dan 10 kabupaten.
Di antara 12 kabupaten ini nanti yang akan melaksanakan pilkada ada 9. Jadi ada 1 kota, yaitu Kota Dumai, kemudian juga ada 8 kabupaten yang akan mengikuti pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Saat ini kami informasikan kepada Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota DPD, khusus yang berkaitan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif kondisi hari ini sebanyak 1.739 orang. Kemudian yang sembuh sebanyak 966 orang. Kemudian yang dirawat di rumah sakit sebanyak 354 orang. Yang melaksanakan isolasi mandiri sebanyak 399 orang. Dan yang meninggal dunia sebanyak 30 orang. Untuk dimaklumi, saat ini di Riau dari 12 kabupaten kota ini yang termasuk zona oranye, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, kemudian Dumai dan Bengkalis. Jadi 6 daerah kita ini zona oranye dan selanjutnya zona kuning. Kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan rombongan dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus melakukan pengawasan dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berlangsung di ruang Melati kantor Gubernur Riau pada hari Senin 30 Agustus 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau memaparkan pertumbuhan ekonomi di Riau pada awal triwulan pertama tahun 2019 sebesar 2,84%. Sementara triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,2%. Dan Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,45% terhadap PDRP nasional berdasarkan triwulan kedua tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Riau ini kami sampaikan sebelum COVID-19. Untuk Provinsi Riau pada awalnya triwulan pertama kita pada tahun 2019 kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita ada 2,84. Sementara pada tahun 2020 triwulan pertama itu 2,2% pertumbuhan ekonomi. Kemudian Provinsi Riau ini berkontribusi sebesar 4,05% terhadap PDRP nasional. Ini berdasarkan triwulan kedua tahun 2020. Provinsi Riau berkontribusi terbesar kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRP terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRP terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Lebih lanjut dalam wawancaranya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah memperjuangkan 60 kewenangan hingga kembali ke daerah. Jadi sekarang salah satu keberhasilan DPD kita ini bagaimana memperjuangkan kemarin ada sekitar 60 kewenangan daerah yang pada awalnya itu dialih ke pusat, tapi sekarang kembali lagi ke daerah. Itu kan sebenarnya tugas yang sangat luar biasa dari DPD, karena kami sini daerah pun tidak tahu. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada DPD yang hendak memperjuangkan itu, karena bagaimanapun ya kita kan perlu adanya hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua tangan kami untuk memohon. Gubernur Riau melakukan rapat percepatan penanganan COVID-19 secara virtual pada hari Senin 30 Agustus 2020. Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau mengajak Bupati dan Wali Kota di Riau untuk menanggapi upaya percepatan penanganan COVID-19. Agar langkah penanganan bisa lebih tepat, lebih baik, dan lebih cepat. Saat ini, kapasitas rumah sakit terbatas, jumlah tenaga medis terbatas, dan obat-obatan pun terbatas. Sementara itu, saat konferensi pers, Gubernur Riau kembali mengajak pemerintah daerah untuk mempersiapkan penambahan fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Hari ini kami ingin mengajak kabupaten kota agar langkah-langkah kita ini lebih tepat, lebih baik, dan lebih cepat agar kita berharap tidak terjadi penularan lagi yang sekarang akan
semakin terbatas. Kemudian jumlah tenaga medis kita juga terbatas juga. Tadi saya sudah dilaporkan oleh dokter, sekarang obat juga terbatas. Obat terbatas ini tadi saya khawatirkan apakah hanya di Riau, tapi juga Indonesia. Untuk dimaklumi, ketersediaan fasilitas kesehatan di Riau ini yang ada dari data rumah sakit, semua rumah sakit baik di kabupaten kota dengan di kota Pekanbaru, ini kapasitasnya sebanyak 997. Ya. Ini termasuk kabupaten kota. Sementara yang di kota Pekanbaru, tentunya rumah sakit rujukan yang ada di kota Pekanbaru sebanyak 22 rumah sakit, kapasitasnya hanya 524 tempat tidur. 524 tempat tidur. Yang dirawat sekarang di ke-22 rumah sakit yang ada di Pekanbaru ini sudah mencapai 590 orang. Jadi sekarang kapasitasnya hanya bersisa 234 orang. Dari 290 yang sekarang di rumah sakit yang ada di Pekanbaru ini terdapat juga dari saudara-saudara kita yang berasal dari kabupaten kota. Kami ingin kerjasama kabupaten kota agar juga kabupaten juga bisa menyediakan tempat untuk saudara-saudara kita ini. Dan harapan saya juga ada upaya kita di masing-masing daerah untuk memperkuat fasilitas kita di masing-masing rumah sakit yang ada di daerah, baik rumah sakit pemerintah ataupun juga pemberdayaan terhadap rumah sakit swasta. Gubernur Riau melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenri Salmon Ginting sebagai pejabat tinggi Pratama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit pada hari Selasa 1 September 2020. Selain itu, Gubernur Riau sekaligus melepas purna tugas Asisten 1 Setda Provinsi Riau sebelumnya karena telah memasuki masa pensiun. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan ucapan selamat kepada Asisten 1 yang baru dilantik dan berharap dapat melaksanakan tugas pokok pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggung jawab loyalitas, serta dedikasi sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Kami berharap dengan dilantiknya Saudara Jenri Salmon Ginting dapat melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diamanahkan, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, serta dedikasinya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Kemudian kepada Pak Haji Ahmad Saharofi, kami tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah diberikan kepada Provinsi Riau, dan harapan kami mudah-mudahan Adinda tidak berhenti untuk mengabdi di Provinsi Riau ini. Insya Allah ada yang terbaik untuk Adinda. Untuk diketahui bersama, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 892/1/4291/SJ tanggal 27 Juli 2020 bahwa adik-adik Punapraja Angkatan ke-27 ini terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri dan kemudian melaksanakan orientasi tugas ke masing-masing pemerintah daerah asal pendaftaran sampai dengan ditetapkannya penempatan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Para Punapraja sejumlah 21 orang ini perlu selalu ingat bahwa lulus pendidikan tidak saja membawa kita pada euforia keberhasilan semata, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian dapat mengaplikasikan dan mempertanggungjawabkan ilmu dan teori serta keterampilan yang diperoleh selama pendidikan.
Gubernur Riau memimpin rapat membahas permasalahan lahan pada pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai. Rapat berlangsung di ruang kenanga kantor Gubernur Riau pada hari Rabu 2 September 2020. Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau menyampaikan nantinya jalan tol Pekanbaru Dumai dapat membantu percepatan pemulihan perekonomian di Provinsi Riau. Karena jalan tol ini tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Dumai. Menurut hemat kami, kemungkinan tidak lama lagi juga jalan tol ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi karena itu tentunya kita di sini berkewajiban menyelesaikan adanya persoalan-persoalan jalan tol. Kami sangat berharap dukungan kita semua agar nanti Bapak Presiden hadir di sini tidak ada kendala, tidak ada persoalan, sehingga harapan kita mudah-mudahan ini juga dapat membantu untuk percepatan pemulihan ekonomi yang ada di Provinsi Riau. Karena jalan tol ini bukan hanya untuk kepentingan Dumai, tapi juga bisa untuk kepentingan Bengkalis, untuk kepentingan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, termasuk juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Rokan Hilir, yang selama ini begitu jauhnya sampai ke wilayahnya, tapi dengan adanya jalan ini dapat mengurangi jarak yang selama ini ditempuh dengan begitu jauh. Sekaligus juga harapan kami tentunya ada upaya dari pihak perusahaan swasta yang nanti investasi yang kita harapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang menurun. Tetap menjaga jarak satu dengan lainnya. Dalam rangka mempermudah proses belajar mengajar, PT Telkomsel memberikan bantuan kuota internet untuk pelajar dan sekolah di Provinsi Riau. Bantuan tersebut diluncurkan PT Telkomsel dalam program Merdeka Belajar Jarak Jauh atau MBJJ dan diresmikan langsung oleh Gubernur Riau bersama Direktur Network Telkomsel pada hari Rabu 2 September 2020 di Gedung Daerah Balai Serindit. Gubernur Riau atas nama pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel yang memajukan dunia pendidikan di Riau melalui program belajar jarak jauh. Salah satu upaya program belajar jarak jauh adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT Telkomsel sebagai operator terbesar di bidang network telekomunikasi memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, launching program belajar jarak jauh ini juga dalam rangka menghadapi era globalisasi saat ini, agar kita lebih responsif dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika kehidupan yang berlangsung saat ini, dengan lebih mengedepankan kualitas dan mutu, sehingga dapat menciptakan berbagai peluang dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjawab tantangan perubahan zaman. PT Telkomsel menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar Rp75 juta kepada pelajar yang kurang mampu dan kuota belajar 10 GB yang berlaku selama 30 hari. Gubernur Riau memimpin rapat persiapan terhadap pembukaan jalur penerbangan internasional Pekanbaru Singapura di Gedung Daerah Balai Poujanggi pada hari Rabu 2 September 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap pembukaan jalur penerbangan ini dapat berjalan lancar dan aman dari COVID-19. Penerbangan Pekanbaru Singapura rencananya dibuka pada tanggal 17 September mendatang. Kita perlu mengadakan rembuk untuk menyatukan persepsi sehingga tentunya mulainya penerbangan ini kita harapkan berjalan dengan lancar, terutama aman COVID-19. Sebab sesuai arahan Pak Luhut pada waktu pertemuan kami dengan Menteri Pariwisata dan seluruh gubernur, beliau sangat mengharapkan menekankan kepada kita semua agar kalau terbukanya pintu dari penerbangan luar dan adanya upaya kita untuk meningkatkan kunjungan pariwisata, harus kita kedepankan kualitas dari pelayanan kita yang ada di daerah. Kemudian juga arahan Bapak Presiden kemarin disampaikan juga bahwa saat ini kemudian vaksin masih terus dilanjutkan dan beliau menyampaikan kemarin
persediaan vaksin untuk Indonesia ini direncanakan nanti bulan Desember dan Januari ini antara 20 sampai 30 juta. Kemudian juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, beliau mengatakan juga nanti pada pertengahan Juni, pada pertengahan tahun ataupun bulan Juni 2021 baru nanti dilakukan vaksin secara masif untuk seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau demikian yang disampaikan beliau, kita sudah harus memperhitungkan dari mulai sekarang, bulan sekarang sampai dengan Juni yang akan datang, kita memang tentunya harus bagaimana meningkatkan usaha dan kerja keras kita dalam rangka untuk mengatasi penularan COVID-19. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam rangka terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi kepemimpinan perubahan sesuai dengan jabatan struktural pejabat pengawas dan pejabat administrator di setiap instansi, Badan Pengembangan Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau menggelar pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawasan seorganisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau pada hari Kamis 3 September 2020. Pelatihan kepemimpinan pengawasan dan administrator dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dan memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap agar peserta pelatihan senantiasa meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan teknologi informasi. Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan pada unit kerjanya dan merancang perubahan tersebut secara nyata sehingga perubahan ini dapat dirasakan hasilnya secara signifikan dan terukur. Kemampuan peserta menjadi pemimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan ini. Seiring dengan itu pula, dengan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang prima, sudah harus kita mulai dari sekarang. Karena ke depan kita harus mampu menciptakan pandangan yang sama dan paradigma baru yang menuju good governance dan good corporate governance. Untuk itu tantangan bagi aparatur sipil negara harus dijawab dengan pemimpin yang siap melakukan perubahan ataupun inovasi, yang tentunya harus mampu bekerja secara profesional dengan menunjukkan kinerja yang maksimal, serta dapat menjalin komunikasi yang secara baik antara pimpinan dan bawahan. Selain daripada itu, kami juga mengharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan teknologi informasi, karena di era komputerisasi ini aparatur sipil negara sangat dituntut kemampuannya untuk menjalankan dan menguasai teknologi informasi yang sekarang ini sudah berkembang di negara kita ini. Peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan diikuti sebanyak 40 orang peserta, dan pelatihan kepemimpinan administrator diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Provinsi Riau mulai menggesa pemulihan ekonomi nasional pada sektor pariwisata. Untuk mendukung langkah tersebut, pada hari Kamis 3 September 2020, Gubernur Riau telah meresmikan logo dan tagline Tanah Surga, wisata baru yang dicanangkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan saat ini pemerintah sudah menggesa agar pariwisata mulai digerakkan dari berbagai daerah. Karena itulah, secara bertahap, mulai adanya kerjasama Menteri Pariwisata dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hari ini kita sebentar lagi akan meluncurkan tagline dari Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini memang pemerintah sudah menggesa agar pariwisata juga bisa mulai digerakkan dari berbagai daerah. Karena itulah tentunya
dari secara bertahap kita mengikuti mulai dari adanya kerjasama Menteri Pariwisata dengan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup agar kita bisa memanfaatkan destinasi pariwisata alam sampailah kepada sekarang ini membuka wisata-wisata domestik yang menjadi prioritas saat ini. Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah SWT, ya kami luncurkan logo dan tagline Tanah Surga Kabupaten Kuansing. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita semua dalam memajukan ekonomi pariwisata yang ada di Kuansing maupun juga yang ada di Provinsi Riau yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Adapun logo dan tagline Tanah Surga Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi terinspirasi oleh alam yang terbentang karena alam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.